Bang Martin Lucas Simanjuntak, hari ini apa kegiatan? Ya, terima kasih Yoel. Hari ini kegiatan saya bersama Bang Jani Simanjuntak, lalu klien saya ini yang cantik ya, Mbak Dian, anak dari veteran perang. Ya, veteran perang buat negara ini ya. Jadi kakeknya dia ini ya, darahnya dia ini adalah darah pahlawan Indonesia. Ya, walaupun memang mungkin ya bisa dibilang belum ada penghargaan secara resmi, tapi ya kakeknya ini sudah bertumpah darah dan rela mengorbankan nyawanya buat negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan orang sembarangan nih orang di samping saya. Makanya ketika beliau datang ke kantor meminta bantuan hukum ketika digugat oleh Jiwasraya ya, perusahaan yang sudah pilot dan izin usaha dicabut ya, saya dengan senang hati saya bilang nggak usah pikirin biaya, kita lawan ya. Karena kenapa? Saya juga salah satu orang yang sangat cinta negara ini. Kenapa? Karena leluhur dan nenek moyang saya, leluhur dan nenek moyang kami juga menumpahkan darah buat negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya juga keluarga besar TNI Angkatan Darat. Jadi saya tidak bisa terima kalau ada ya purnawirawan dan juga veteran perang yang keturunannya ingin diusir dari tempat tinggal satu-satunya, harta satu-satunya yang dimiliki. Gak bisa terima saya. Nah, hari ini ya, saya bersama Bang Jani Simanjuntak menghadiri agenda persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersama Mbak Dian juga. Hari ini tadi agendanya adalah pemeriksaan ahli ya, pemeriksaan ahli hukum pertanahan dari Fakultas Hukum Trisakti. Bu siapa tadi namanya? Bu Siombing. Bu Siombing, Bu Ren Siombing ya. Tadi diberitahukan kepada pihak perkara perdata pemeriksaan ahli 7, ya. 10, Itu tadi 2024, berjalan lama ya. Kurang lebih 2,5 jam ya pemeriksaan ahli tadi ya. Namun pada intinya ya, pemeriksaan ahli yang dihadirkan oleh penggugat ini ya, berdasarkan hasil persidangan, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan baik oleh tergugat maupun oleh hakim, justru pendapatnya menguntungkan bagi pihak tergugat. Karena kenapa? Yang pertama, menurut kesimpulannya, menurut ahli, sesuai dengan undang-undang pertanahan ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, orang yang memiliki hak pakai ya, yang tercantum di dalam hak pakai tersebut bisa diturunkan dan bisa dipakai sampai dengan anak dan cucu, memiliki hak untuk mendaftarkan tanah yang tanahnya tersebut telah habis SHGB-nya dan kembali kepada negara. Itu yang pertama kesimpulannya. Lalu yang kedua ya, 339 PDTG perusahaan yang memiliki SHGB namun SHGB-nya habis, tidak memiliki hak untuk melakukan peristiwa ataupun upaya hukum. Dan yang ketiga, perusahaan yang SHGB-nya telah habis dan kembali kepada negara ya, dan dalam keadaan pilot dan dalam keadaan badan usahanya izin usaha dicabut, tidak memenuhi kriteria untuk mendaftarkan ataupun memperpanjang surat hak guna bangunan. Itu kesimpulan yang menurut hemat kami ya, sangat menguntungkan pihak tergugat. Jadi bagaimana mereka bilang mau memperpanjang SHGB, ternyata secara subjek hukum pun mereka tidak memenuhi kriteria berdasarkan persyaratan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, ternyata mereka pun tidak bisa melakukan upaya hukum. Ini senada dan juga linear dengan salah satu bukti yang kami ajukan di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana apabila pemilik SHGB ataupun pemegang SHGB yang telah berakhir tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, berarti pendapat ahli itu berkesesuaian dengan alat bukti surat kita. Bahkan tadi itu dipertegas oleh salah satu hakim yang menurut saya Bapak ini sangat arif dan bijaksana. Inilah saya bilang mungkin ya, jalan Tuhan ya, Mbak Dian ya. Jalan Tuhan itu ada pada orang yang baik dan berani. Fortis fortuna adiovat ya. Penyertaan Tuhan itu ada pada orang yang berani, yang tidak diam saja ketika dilakukan secara tidak benar. Itu mungkin sebagai prolog dari saya. Sedikit lebih jelas lagi nanti akan disampaikan oleh rekan saya yang paling mantap ini. Karena kalau nggak ada beliau nih, ya sulit juga ini. Sudah juga kita menang kalau nggak ada beliau ini. Ini beliau ini hebat ini. Ini salah satu
calon begawan hukum nanti di Indonesia. Kalau menurut saya ya, kalau menurut orang lain berbeda ya silakan lah. Silakan Pak Rajani. Terima kasih ya Pra. Yang tadi sesuai dengan apa ceritakan, apa Martin, ya kami mengambil kesimpulan bahwa hakim sudah sejalan sepikiran dengan kami, yaitu penggugat atau Jiwasraya ini tidak memiliki legal standing dan juga tidak berhak untuk mengajukan gugatan. Itu aja sih intinya. Ya, kami selain itu, kami juga di minggu depan kami akan mengajukan saksi ya, saksi yang akan mendukung fakta-fakta, yaitu terhadap di bekas hak guna bangunan milik Jiwasraya itu telah terbit sertifikat hak milik yang sekitar berjumlah 5 atau lebih sertifikat. Nah, itu akan kami buktikan di persidangan minggu depan nanti. Sekiranya kita mohon doanya dan juga dukungannya teman-teman supaya kami tetap semangat di dalam membantu sesama kami yang sedang dizolimi oleh perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan-perusahaan BUMN yang menyelewengkan kekuasaannya. Ya, itu sekian dari saya. Dan tambahan ini, Mbak Dian harus mengucapkan sepatah dua kata karena nanti tayangan ini akan saya tayangkan di kanal YouTube saya. Saya sengaja buka di YouTube bukan buat uang, enggak. Saya buat YouTube itu yang pertama adalah untuk mengedukasi publik. Nah, mudah-mudahan kasus seperti ini tidak terulang di yang akan datang. Tapi kalaupun terulang, mereka bisa melihat poin-poin positif dan mungkin ada hal-hal yang sifatnya hukum bisa mereka ambil untuk pembelaan mereka nanti dia akan datang. Silakan, Mbak Dian. Sebelumnya terima kasih untuk kepada Tuhan dan Bang Jani, Bang Martin yang sudah menolong kami sekeluarga, saya dan keluarga dalam hal ini. Kami yang saat ini digugat oleh salah satu perusahaan BUMN Jiwasraya yang dibilang seperti penghuni liar, padahal kami ada surat izin untuk menempati rumah tersebut, yaitu dari kakek kami. Sehingga kami itu bukan pelanggar hukum, kami ada hukum untuk menempati rumah tersebut, dan kita berdoa semoga ini semua berjalan baik. Biarlah apa yang dikerjakan oleh Bang Martin dan Bang Jani diberkati Tuhan dan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah keadilan di Indonesia ini boleh benar-benar berjalan, benar-benar ada. Dan Tuhan juga berkati para majelis hakim yang akan memimpin persidangan kami selama ini. Oke, mungkin cukup itu ya. Dan harapan kami pun besar karena semenjak kasus dugaan korupsi yang terjadi ya, di mana banyak melibatkan hakim-hakim sebelumnya, ini kan sekarang sudah banyak rotasi dan juga perpindahan hakim-hakim yang bertalenta dari daerah ke Jakarta. Dan saya yakin juga di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini sudah ada pergantian hakim juga. Tadi saya lihat 3 hakim yang mengadili perkara Mbak Dian ya selaku tergugat itu juga hakim-hakim baru yang menurut kami dari persidangan beberapa persidangan ke belakang sampai saat ini menurut saya mereka benar-benar hakim yang memang tepat ya dan pas untuk mengadili perkara ini. Itu mungkin dari saya teman-teman. Baik lagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Apabila konten ini bermanfaat ya, silakan dibagikan. Dan apabila memang teman-teman juga punya masalah hukum ya, lalu ingin konsultasi ataupun ingin mengadu kepada saya gitu loh, sehingga kita bisa ulas dan ulasan ini bisa ditonton oleh mungkin pejabat-pejabat atau pemangku kepentingan terkait, boleh nanti silakan mungkin bisa DM di Instagram saya. Atau ya nanti cek di deskripsi itu ada link kantor saya, boleh datang. Nanti sampaikan kepada security ingin bertemu timnya Bang Martin Lukasi Manjuntak. Karena nanti kami setiap Selasa itu akan buat tayangan ya di YouTube kami. Apa tayangannya? Yaitu lapor Bang Martin Lukasi Manjuntak atau lapor Bang Martin.
Nah, nanti tayangan ini adalah tayangan-tayangan posting video yang isinya pengaduan-pengaduan yang datang dari masyarakat. Itu saja. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada pihak perkara perdata